Slam dunk adalah salah satu cara mencetak poin paling menarik bagi olahraga basket. Bahkan di Indonesia pun, tidak banyak pemain yang bisa melakukan hal ini. Namun di Liga NBA, hampir semua pemain bisa melakukannya. Bahkan dengan sangat eksplosif. Mungkin banyak orang awam yang berpikir, pasti orang yang paling hebat dalam melakukan slam dunk adalah seorang pemain NBA. Karena ini adalah liga tertinggi basket di dunia. Namun jawabannya adalah tidak. Dia bukan pemain NBA. Bagi kamu yang merupakan fans basket, sebagian besar pasti sudah mengetahui orang ini. Namun bagi para orang awam, pasti mereka belum mengenalnya. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Slam Dunker terhebat dalam sejarah, ternyata bukan pemain NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dia adalah Jordan Kilgannon. Dia terkenal dengan dangnya yang seperti ini. Dang ke belakang dengan tidak melihat ring sama sekali. Dan dijuluki Scorpion Dunk. Dia bahkan pernah datang ke Indonesia saat pertandingan LA Campus League 2017 di Surabaya. Sekarang bisa dibilang, ia adalah dunker profesional paling famous di seluruh dunia. Kilgannon lahir pada 28 April 1992 di Ontario, Kanada. Itu artinya usianya sekarang 29 tahun. Orang tuanya menamainya karena terinspirasi dari pemain terhebat dalam sejarah NBA, Michael Jordan. Tinggi Kilgannon hanya 185 cm dan berat badan 80 kg. Terbilang pendek kalau dibandingkan pemain-pemain NBA. Tinggi badan tersebut sama seperti tinggi badan Trae Young, yang terbilang undersized di Liga NBA. Namun ia memiliki tinggi lompatan vertikal 127 cm. Wow! Bahkan Michael Jordan, pemain dengan lompatan vertikal tertinggi dalam sejarah NBA, hanya punya tinggi lompatan vertikal 123 cm. Karena hal ini, ia dijuluki Mission Impossible. Kilgannon bermain basket pertama kali saat usia 8 tahun. Ia selalu menjadi point guard saat bertanding. Namun karirnya dalam melakukan slam dunk berawal pada saat Kilgannon bermain basket saat SMA. Sebelumnya, ia tidak bisa melakukan slam dunk. Namun ia merasa bahwa melakukan slam dunk adalah hal yang sangat menarik. Ia berlatih hari demi hari untuk meningkatkan tinggi lompatannya. Dan di usia 16, akhirnya ia melakukan dunk untuk pertama kalinya. Dunk pertamanya itu pun belum powerful, dan masih dengan 2 tangan. Ia ingin bekerja keras meningkatkan kemampuan dunknya. Sebelumnya, ia sering bertanding basket, voli, dan baseball. Namun sejak ia lulus SMA, ia jarang bertanding lagi di 3 olahraga tersebut. Bahkan jarang bermain basket 5 lawan 5, dan ingin fokus menjadi profesional dunker. Hal ini ia lakukan karena ia melihat Air Up There dan T-Dub yang juga profesional dunker, tapi bukan pemain NBA. Jadi Kilgannon ingin mengikuti jejak mereka. Ia berlatih 3-4 jam sehari. Semuanya untuk meningkatkan kemampuan dunk dan menemukan taktik baru dalam melakukan dunk. Bahkan ada beberapa hari di mana ia berlatih 9 jam sehari. Ia pun merasa itu masih tidak cukup dan menambahkan latihan angkat beban. Kilgannon akhirnya berkuliah di Humber College di jurusan desain industri. Kilgannon sangat suka untuk menemukan dunk-dunk yang baru, yang tidak pernah dilihat bahkan oleh pemain-pemain NBA sebelumnya. Mungkin hal ini sangat berkaitan erat dengan jurusan kuliahnya, di mana ia belajar untuk menjadi penemu. Kilgannon tidak suka melakukan dunk yang sudah lebih dulu ditemukan oleh orang lain. Totalnya, ia sudah menemukan 80-90 jenis slam dunk baru yang tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Namun saat itu, tidak ada orang yang mengetahui kehebatan Kilgannon dalam melakukan slam dunk. Hanya teman-teman dan saudaranya saja. Tapi ia sering mempostingnya di media sosial. Sehingga Hoop Mixtape menemukan dan menerbangkannya ke Los Angeles serta menggabungkannya dengan dunker profesional lainnya. Dan di sana, ia ternyata jauh lebih hebat dari dunker-dunker profesional lainnya. Sejak saat itu, ia mendapatkan confidence yang sangat tinggi dalam melakukan slam dunk. Dan pada 2016, mungkin adalah pertama kalinya, ia viral di mana-mana. Bahkan di mata pemain-pemain NBA. Semua itu akibat ia melakukan Scorpion Dunk di saat NBA All-Star 2016.
again. Make some noise for the Phoenix Suns. Bahkan hal ini membuat pemain-pemain NBA terkagum. Lalu ia juga membuat Gary Payton, mantan legenda NBA, terkagum-kagum di video yang ini. Banyak orang yang berpikir inilah dunk terbaik dan terpopuler yang ditemukan Kilganon dalam karirnya. Namun ada juga yang berpikir bahwa Lost and Found dunk miliknya lah yang terbaik. Tapi masih saja ada orang yang meremehkan kehebatan Jordan Kilganon. Banyak orang mengejeknya bahwa ia adalah YouTube dunker. Artinya, semua slam dunk keren yang dilakukannya itu dilakukan dengan percobaan berpuluh-puluh kali rekaman sebelumnya, baru bisa berhasil. Kilganon pun muak dengan hal ini dan ingin membuktikannya dalam kompetisi dunk terbesar saat musim panas yang diadakan Ghetto Games. Dunk terakhir yang ia lakukan adalah ia melompati sebuah mobil, dan ia pun berhasil hanya dalam 1 kali percobaan. Ia pun berhasil membungkam semua hatersnya dan berkata bahwa itulah momen terbaik dalam hidupnya. Banyak orang yang hanya melihatnya sebagai seorang dunker hebat, namun tak mengerti hal apa saja yang sudah ia jalani. Ia bukan terlahir dengan bakat seorang dunker, namun ia berlatih dan bekerja keras sendiri untuk membentuk dirinya sebagai dunker yang hebat. Kilganon pun percaya bahwa hal terbaik apapun yang pernah kita lakukan, pasti masih ada hal yang lebih baik lagi dari hal itu, dan kita pasti bisa mencapainya. Kilganon pun membuktikan bahwa slam dunk bukan sekedar mencetak angka, namun juga bisa dijadikan cabang olahraga sendiri yang sangat menarik. Dia pun tergabung dalam komunitas dunker bernama Dunk Elite, yang berisi orang-orang yang ingin fokus berkembang dalam melakukan slam dunk. Slam dunk memberinya kesempatan untuk berkeliling dunia dan menghibur banyak orang. Mari kita doakan karir Jordan Kilganon dalam menghibur dan mengembangkan dunia slam dunk bisa lebih baik dan berkembang hingga seterusnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.